saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Kami harap saudara-saudara dimanapun berada tetap sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari Big Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saudara-saudara, di situasi saat ini membuat banyak orang menjadi tawar hati karena kesulitan-kesulitan yang dialami itu berat. Bersabarlah dan tetap percaya, karena orang yang percaya itu tidak akan dikecewakan. Tuhan masih bersama kita. Hiduplah di dalam iman, dekat dengan Allah, ada ketenangan dan kekuatan baru, saudara sekalian. Marilah saudara-saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita yang tertuju untuk diisi oleh firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru dan tuntunan kepada kita, juga hikmat supaya kita bisa menjalani hari-hari ini dengan baik. Hiduplah dekat dengan Allah. Tuhan tetap menyertai walaupun saat ini masih ada dalam pergumulan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia selalu ada. Dia adalah kekuatan baru kita. Tuhan adalah perlindungan dan keselamatan untuk kita semua. Ada amin, saudara? Hanya dekat Allah saja rasa tenang hatiku. Hanya dekat rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selalu
Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. 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 Mari kita menyembah Tuhan. Semuanya menyembah Tuhan, agungkan Dia, muliakan namanya, besarkan nama Tuhan. Ia yang layak untuk diagungkan, Anak Domba Allah layak untuk dimuliakan. Oh haleluya, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Kami agungkan Engkau, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri kami. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kasih setia-Mu kekal untuk selamanya. Biarlah semua orang memuji nama-Mu. Semua memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan korban syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Oh selamanya. Selamanya. Kami mau serahkan Tuhan. Inilah doa kami. Kami mau tetap Tuhan tinggal bersama dengan Engkau di dalam persekutuan kami yang erat dengan Engkau Bapa. Engkau
tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Engkau yang paling utama dalam kehidupan kami. Dan biarlah semua umat Tuhan mengatakan yang demikian. Engkau yang paling utama dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan ibadah ini. Berkatilah Bapa. Apa yang pada saat ini kami lakukan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena tahta semayaman-Mu ada di atas puji-pujian daripada umat-Mu. Kami mau menyerahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kesempatan ini, kalau firman-Mu diberitakan, marilah Engkau berikan kuasa di dalam firman ini. Supaya firman ini boleh terukir di dalam tablet hati kami. Dan tidak akan kami lupakan firman-Mu Bapa menjadi bekal dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh hidup menyenangkan hati daripada Tuhan. Karena untuk itulah kami hidup Bapa. Untuk menyukakan hati-Mu. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan Engkau urapi dengan kuasa daripada Tuhan. Supaya benar-benar boleh menjadi penyambung lidah daripada Allah bagi jemaat-Mu. Dan tolong jemaat-Mu yang mendengarkan, Engkau sendiri akan bacakkan hati mereka. Sehingga hati mereka Tuhan siap untuk menerima firman-Mu yang kudus. Kami mau serius di dalam ibadah ini Bapa. Seperti waktu kami beribadah secara berjemaah di dalam rumah-Mu, maka kami mau melakukan yang sama walaupun harus melalui live streaming. Kami mau beribadah dengan serius. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan sendiri menjadi penikmat daripada ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, shalom dan selamat beribadah pada pagi hari ini. Saya pada saat ini akan membacakan satu ayat yang menjadi renungan kita bersama, yaitu di dalam Mazmur 50 ayat 23. Ya, Mazmur ini atau Mazmur pasal yang ke-10 berbicara tentang ibadah. Apakah kita masih menganggap ibadah itu penting dalam kehidupan kita? Atau kita anggap hal yang tidak penting di dalam kehidupan kita? Mari kita akan sama-sama menelaah mengenai ibadah ini. Yaitu saya akan baca ayat di dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 yang merupakan kesimpulan daripada seluruh pasal yang ke-50. Saya akan bacakan Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sekali lagi, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Nah, Mazmur pasal yang ke-50 ditulis oleh Asaf. Kalau saudara perhatikan, di dalam judul daripada Mazmur 50 dikatakan adalah Asaf sebagai penulis. Dia adalah merupakan seorang yang berasal dari suku Lewi, suku yang dihususkan oleh Tuhan untuk melayani Dia.
Asaf merupakan seorang pemimpin musik yang handal, seperti Daud. Dan di samping pemain musik, Asaf juga dikenal sebagai seorang pelihat atau nabi. Nah, di dalam Mazmur pasal 50 ayat 23, sekali lagi merupakan suatu kesimpulan mengenai ibadah yang Tuhan kehendaki. Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu tentang ibadah yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, tentang membawa persembahan syukur sebagai korban. Dan yang ketiga, tentang janji Tuhan bagi mereka yang beribadah. Di dalam Mazmur 50 pasal yang kelima, dikatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku. Berdasarkan korban perjanjian, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, gather my sins together to me. Kumpulkan orang-orang yang kudus bersama-sama kepadaku. Menyiratkan sebetulnya apa yang Tuhan kehendaki. Supaya orang-orang yang dikasihi Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Menghampiri Dia. Dan beribadah kepadanya. Nah, saudara sekalian, di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 13 dan 14, dengan jelas dikemukakan bahwa Tuhan sendiri yang menghendaki supaya orang-orang Israel pada saat itu dan kita sekalian pada saat ini untuk beribadah kepadanya. Dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 13 dan 14, engkau harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan hanya tidak melakukan kejahatan. Tetapi dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia harus beribadah. Harus menghampiri Tuhan. Harus datang kepada Dia. Dan demi namanya, haruslah engkau bersumpah, janganlah kamu mengikuti Allah yang lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Jadi sekali lagi, inilah yang merupakan perintah daripada Tuhan. Haruslah kamu beribadah hanya kepada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan tidak boleh beribadah kepada Allah-Allah yang lain. Nah, di dalam bahasa Inggris, ibadah tidak diketemukan, saudara sekalian. Istilah ibadah tidak diketemukan. Tetapi disebut di dalam bahasa Inggris, istilah ibadah dengan kata to serve. Melayani. Jadi orang yang beribadah adalah orang yang sebetulnya melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan tidak berarti seperti yang selama ini kita kenal. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang memimpin pujian. Orang yang mengiringi pujian dengan musik. Orang yang memberitakan firman Allah.
tetapi juga orang yang melayani Tuhan adalah orang yang beribadah. Jadi kalau saudara beribadah, maka saudara melakukan pelayanan terhadap Tuhan. Dan perintah ini bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel saja, tetapi perintah ini ditujukan kepada semua orang yang percaya kepada Allah. Semua orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terkecuali, yang hidup pada masa kini. Maka perintah ini berlaku, saudara sekalian. Kita melihat alasan yang kedua. Kita melihat bagian yang kedua, yaitu alasan beribadah. Kalau yang pertama kita sudah membahas mengenai ibadah yang merupakan perintah Tuhan, yang merupakan kehendak Tuhan, maka yang kedua kita melihat alasan kita beribadah. Kenapa mesti kita beribadah kepada Tuhan? Paling tidak ada dua alasan yang akan saya kemukakan bagi kita sekalian yang hidup pada saat ini. Yang pertama, supaya iman tetap terpelihara, bisa bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Walaupun pada saat ini kegiatan ibadah di gereja sementara ditiadakan, untuk mencegah supaya wabah penyakit tidak semakin merebak. Namun tidak berarti bahwa kita libur beribadah. Sekolah ada vacation, orang bekerja ada vacation. Tapi ibadah itu tidak ada vacation. Harus tetap berjalan. Walaupun kita pergi keluar kota sekalipun untuk vacation, maka pada waktu yang ditentukan untuk beribadah, maka kita harus melakukannya di tempat di mana kita berada. Dan saya mengharapkan, saudara sekalian, seluruh jemaat BIC Shalom yang pada saat ini mengikuti kebaktian live streaming untuk beribadah kepada Tuhan melalui live streaming ini. Dan bukan hanya beribadah secara live streaming, tetapi juga melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Supaya iman kita tidak mengalami kemunduran. Banyak orang yang menganggap remeh beribadah, maka imannya mengalami kemunduran. Perilakunya tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita tidak mengalami kemunduran di dalam iman, maka kita harus beribadah. Dan saya harap, sekali lagi seluruh jemaat BIC Shalom, semuanya mengikuti ibadah live streaming setiap hari Minggu. Di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Penting bagi kita
untuk kita tetap melekat kepada Yesus. Untuk kita tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Dia. Untuk kita senantiasa datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan untuk kita senantiasa memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Bila kita melekat pada pokok anggur yang benar, maka dikatakan di dalam ayat tadi, maka ranting kehidupan kita tidak akan menjadi kering. Ranting kehidupan kita tidak akan mati, tetapi akan hidup dan bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang banyak, buah-buah yang memuliakan nama daripada Tuhan. Ini alasan yang pertama. Mengapa kita harus beribadah? Supaya iman kita terjaga. Supaya iman kita bisa bertumbuh. Supaya iman kita bisa menghasilkan buah-buah melalui perbuatan kita yang memuliakan nama daripada Tuhan. Alasan yang kedua, saudara sekalian, membalas kebaikan Tuhan. Kita mau membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan? Banyak orang, saudara sekalian, yang menganggap ibadah itu tidak penting dan menempatkan uang yang terpenting. Masalahnya adalah apakah benar bagi orang yang hidup di dalam dunia, uang itu lebih penting dari Tuhan? Bagaimana kalau Tuhan mencabut nyawa kita pada malam hari ini? Untuk siapa kekayaan yang kita kumpulkan? Tentu kita tidak bisa menikmati. Bahkan banyak terjadi, saudara sekalian. Orang-orang yang menempatkan kekayaan lebih utama daripada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil pulang, maka terjadi keributan. Anak-anak yang saling berebut untuk menguasai kekayaannya. Yang harus ditempatkan yang paling utama di dalam kehidupan kita bukan berkatnya, tetapi pemberi berkat yang memberikan kepada kita pekerjaan, yang memberikan kepada kita kecukupan bahkan kelimpahan, yang memberkati akan usaha kita. Dia pemberi berkat yang harus kita utamakan di dalam kehidupan kita. Dengan beribadah, kita itu membalas kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan daripada Tuhan yang memberkati pekerjaan kita, usaha kita, kesehatan kita, memberkati keluarga kita, dan yang berkat yang terbesar yang kita terima daripada Tuhan, yang tidak dapat kita balas berkat itu, kecuali kita hanya mau menghampiri Dia, beribadah kepadanya, yaitu berkat keselamatan jiwa kita. Tanpa kebaikan Tuhan yang satu ini, saudara sekalian, kita akan binasa. Tapi melalui berkat kebaikan Tuhan, berkat kasih Tuhan kepada kita, maka kita diselamatkan daripada
kebinasaan yang kekal. Kita diselamatkan daripada penghukuman yang kekal. Karena Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan satu hal lagi yang saya hendak ungkapkan, siapakah yang menikmati ibadah itu? Banyak orang yang berpikir, saudara sekalian, yang menikmati ibadah itu adalah kita. Kita menikmati ketika beribadah, pujian yang kita naikkan bersama-sama. Memang tidak salah. Kita menikmati firman daripada Tuhan yang memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Tapi jangan kita lupa, kalau ibadah itu merupakan pelayanan kita kepada Tuhan, maka yang menikmati ibadah itu adalah Tuhan sendiri yang kita layani. Ia yang menikmati seberapa jauh kita menaati perintahnya untuk beribadah. Ia menikmati puji-pujian yang kita naikkan. Dan keseriusan kita mendengarkan perkataannya seperti Maria yang duduk di kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Kita masuk di dalam bagian yang kedua. Dikatakan di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23 tadi, dikatakan saudara sekalian, di dalam bagian yang kedua, dikatakan, bawa persembahan syukur sebagai korban. Ini yang harus kita bawa ketika kita datang untuk beribadah. Bawa persembahan syukurmu. Dan itu memuliakan Tuhan. Jadi, persembahan syukur itu memuliakan Tuhan. Kalau kita tidak dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan, maka berarti bahwa kita tidak memuliakan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Apa yang dikehendaki Allah? Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Di dalam keadaan yang susah, di dalam keadaan senang, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap memuliakan nama daripada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, bawalah persembahan syukur. Jangan kita datang kepada Tuhan dengan bersungut-sungut. Jangan kita datang kepada Tuhan dengan marah. Jangan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tidak puas. Seperti Yunus. Tapi datanglah kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Dan saya percaya kalau kita beribadah dengan mempersembahkan syukur, maka ibadah kita itu berkenan kepada Tuhan. Ibadah kita diterima oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, maka dikatakan di sana, persembahkan syukur, dikatakan, whoever offer praise glorifies me.
yang mempersembahkan pujian. Jadi ucapan syukur itu ternyata adalah merupakan pujian. Ibrani 13 ayat 15 menjelaskan ini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kita kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi persembahan syukur adalah pujian. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, kita datang kepada Tuhan dengan mempersembahkan syukur, yaitu pujian yang memuliakan nama daripada Allah. Kita dapat melakukannya, saudara sekalian. Persembahan syukur ini di dalam doa kita sehari-hari. Jangan kita berdoa menyatakan sungutan. Jangan kita berdoa menyatakan kemarahan hati kita. Jangan kita berdoa menyatakan ketidakpuasan kita terhadap Tuhan. Oleh karena apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita yang kita tidak menghendakinya. Tapi persembahkan syukur, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan di dalam doa kita, di dalam ibadah kita. Biarlah kita mempersembahkan persembahan syukur di dalam pujian yang kita naikkan bersama-sama untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Nah, di dalam ibadah live streaming ini, saya mengharapkan semua yang mengikutinya itu harus proaktif, serius di dalam ibadah, proaktif ikut serta, menyanyi bersama-sama. Dan setelah itu mendengarkan perkataan Tuhan dengan baik-baik, yang menjadi bekal dalam kehidupan kita. Terkadang, saudara sekalian, saya hendak ungkapkan hal ini. Terkadang di dalam kebaktian, tidak semua orang ikut menyanyi, memuji, karena lagu yang belum dikenal dan sulit dinyanyikan. Dengan demikian tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Kita tidak bisa memberikan yang terbaik, karena tidak ikut serta di dalam memuji Tuhan, kepada Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi bahwa yang menikmati ibadah kita bukan hanya kita. Tapi ibadah itu, saudara sekalian, yang menjadi penikmatnya adalah Tuhan sendiri. Seorang yang bernama Søren Kierkegaard, sekali lagi, seorang yang bernama Søren Kierkegaard, dia menyindir dan mengatakan, kita cenderung menganggap gereja sebagai teater. Kita duduk di kursi penonton, menonton para aktor di panggung dengan penuh perhatian. Jika kita merasa terhibur, kita mengungkapkan terima kasih dengan tepukan tangan. Mengapa ia mengatakan demikian? Karena yang datang tidak terlibat di dalam ibadah. Mereka hanya menjadi penonton di dalam ibadah. Sekali lagi, walaupun kita ini berbakti secara live streaming, tapi kita juga harus serius di dalam ibadah ini. Ikutlah memuji Tuhan ketika kita diminta untuk memuji Tuhan. Sebagai korban persembahan kita kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan yang menjadi bekal untuk kehidupan kita. Nah, hal yang paling penting, saudara sekalian, saya katakan bahwa hidup beribadah tidak hanya melibatkan aktivitas kita. Kita datang kepada Tuhan,
menghampiri Tuhan, untuk menyembah, memuliakan nama daripada Tuhan. Tetapi hidup beribadah itu juga menyangkut tentang yang melakukan ibadah itu. Hidup yang melakukan ibadah. Kalau hidup yang melakukan ibadah itu nggak benar, saudara sekalian, maka ibadah kita nggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam arti kata, kalau kita beribadah, maka kita harus beribadah di dalam kekudusan. Bersihkan diri kita daripada segala dosa, kecemaran. Supaya darah Yesus menyucikan kita. Dan ibadah itu menjadi berkenan kepada Tuhan. Nah, kenapa saya katakan bahwa hidup beribadah bukan hanya aktivitas, tetapi juga menyangkut kehidupan orang yang melakukan ibadah. Sering kita mendengar cemoohan, hinaan orang yang mengatakan demikian. Bahwa orang-orang Kristen, banyak orang-orang Kristen, pada hari Minggu menjadi orang yang saleh, yang suci, melayani Tuhan. Tetapi hari biasa tidak nampak lagi kesalehannya. Tipu kiri kanan, makan duit orang, mata keranjang, menjadi pelakor atau perebut laki orang, atau pembinor, perebut bini orang. Kita harus menunjukkan, baik ketika kita beribadah pada hari Minggu maupun hari-hari biasa, kita hidup di dalam kekudusan. Supaya kehidupan kita menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nama Tuhan tidak direndahkan, melainkan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ada satu kunci bagaimana kita bisa hidup kudus. Mazmur 119 ayat yang pertama. Dikatakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, atau istilahnya saya katakan Taurat Tuhan ini adalah firman Tuhan. Jadi selama kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita ini kudus, tidak bercela, baik di pemandangan Tuhan dan juga baik di pemandangan sesama. Masalahnya cuma satu, bagaimana kita bisa hidup kudus kalau kita tidak mau mendengar dan melakukan perkataan Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup kudus kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi? Malas membaca firman, malas berdoa, malas merenungkan firman Allah. Orang yang demikian tidak akan mampu untuk hidup kudus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kita masuk bagian yang ketiga, bahwa ibadah itu mengandung janji. Ibadah mengandung janji berkat bagi mereka yang melakukan. Siapa yang jujur jalannya di dalam pengertian, menyesuaikan jalan hidupnya secara benar sesuai dengan kehendak Tuhan, baik di dalam beribadah maupun di dalam kehidupan sehari-hari, maka keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sekali lagi, maka keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dan ini merupakan janji bagi orang-orang yang melakukannya. Apakah kita mau melihat, mengalami keselamatannya daripada Allah? Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 dikatakan,
latihan badani terbatas gunanya. Mungkin kalau kita melatih tubuh kita, berolahraga, jogging, senam, tubuh kita bisa sehat, saudara sekalian. Tetapi dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani hanya berguna untuk hidup ini. Tetapi tidak memberikan janji untuk hidup yang akan datang. Ibadah mengandung janji untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kalau kita beribadah kepada Tuhan sebagai aktivitas kita dan hidup secara benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memperlihatkan keselamatan berhubungan dengan apa yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi. Apakah penyakit kita, apakah masalah usaha kita, atau masalah-masalah yang lain, kita akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan kita dari segala kesesakan yang kita hadapi. Dan bagi hidup yang akan datang, janji Tuhan adalah keselamatan daripada kebinasaan yang kekal. Marilah kita bersama-sama menaati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hiduplah di dalam ibadah. Hiduplah di dalam persekutuan dengan Tuhan yang erat. Bergaulah dengan Tuhan erat dan intim. Dan hiduplah sesuai dengan firman daripada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita bersama. Saya percaya pergumulan apapun yang kita bawa pada pagi hari ini, Tuhan akan menunjukkan keselamatan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita akan masuk saat ini, saudara sekalian, di dalam perjamuan kudus. Mari kita sama-sama akan menyanyikan satu pujian. Isilah Tuhan bejana hidupku. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Sekali lagi nyanyikan. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna.
beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu. Beriku makan roti kehidupan. Isilah bencana hidupku. Terima kasih. Engkaulah Yesus, roti dari surga. Kami mau makan roti dari surga. Minum darah Yesus. Yang memberikan keselamatan dan yang membuat kami tidak lapar dan haus lagi. Melalui perjamuan kudus ini, kami mau serahkan dalam tangan-Mu, Bapa. Inilah tubuh dan darah anak domba Allah. Yang memberikan kami hidup untuk selama-lamanya. Kami mau mengingat kasih-Mu yang sudah menanggung segala dosa-dosa kami, sehingga melalui pengorbanan-Mu Tuhan, yang saat ini kami peringati bersama-sama di dalam perjamuan yang kudus. Pengorbanan-Mu yang memulihkan hubungan kami dengan Allah. Dan kami percaya ketika kami makan dan minum di dalam perjamuan kudus ini, kami dipersatukan, dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus yang berkuasa. Dan biarlah saat ini Tuhan, mujizat terjadi melalui perjamuan kudus. Mujizat terjadi. Yang sakit sembuh. Amin. Yesus, haleluya Tuhan. Yang lemah kuat. Amin. Terima kasih Yesus. Yang susah hati dihiburkan. Ya, yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kuasa di dalam perjamuan ini. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama pegang roti di tangan kanan, cawan anggur di tangan kiri. Marilah pada saat ini sebelum kita makan bersama-sama, dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai roti ini. Dikatakan demikian. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama akan makan di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Pegang cawan anggur, angkat tinggi-tinggi. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan mengenai cawan ini. Dikatakan demikian. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama akan minum di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap terima kasih untuk ibadah melalui live streaming dan juga melalui perjamuan kudus. Kami percaya bahwa melalui perjamuan ini, Bapa, Engkau kembali akan mempersekutukan kami dengan Allah. Roh pemulihan itu akan memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, Bapa. Demikian juga kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, supaya melalui perjamuan ini mereka dikuatkan dalam iman. Api Tuhan tidak menjadi padam, tetapi Engkau Tuhan yang menyalakan kembali sumbu-sumbu yang berasap, kembali berapi-api, mengiring kepada Tuhan. Bahkan bulu yang terkulai tidak dipatahkan. Engkau yang akan menegakkan kembali, sehingga kami boleh menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa pemulihan dalam ibadah maupun perjamuan kudus memulihkan kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tangan saudara. Kita akan menaikkan doa syafaat. Saat ini juga kita akan berdoa untuk pemerintah. Kami ingat bersama-sama untuk Indonesia, Tuhan. Kami mohon supaya Engkau tolong Indonesia di dalam pada saat ini Tuhan menghadapi resesi. Kami mau serahkan, tolong supaya Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan hikmat akal budi kepada Presiden Jokowi dan seluruh pembantu-pembantunya Bapa, supaya berhasil mengatasi wabah penyakit maupun juga masalah ekonomi. Jauhkan Indonesia daripada kerusuhan Tuhan, orang-orang yang berniat jahat, dan biarlah Engkau patahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di balik semuanya itu, supaya damai sejahtera Tuhan memenuhi negara Indonesia, dan semua boleh menikmati damai sejahtera Tuhan dan menikmati pertolongan daripada Tuhan dari segala krisis yang dihadapi. Kami doakan untuk Amerika, kami serahkan pemilihan presiden dalam tangan Tuhan. Engkau tahu yang terbaik Bapa. Kami hanya menyerah dalam tangan Tuhan. Kami hanya mohon supaya Tuhan, apa yang Tuhan pilih itu yang terbaik bagi Amerika. Karena kami tahu manusia hanya melihat hati, tapi Tuhan manusia hanya melihat fisik, tapi Tuhan melihat hati manusia. Terima kasih Bapa. Dan sekarang angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan yang akan menyertai engkau, menyertai pekerjaanmu pada minggu ini, menyertai kemanapun engkau pergi. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia
Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Akhirnya, saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati sampai berjumpa lagi. Bye.